Makin kacau, Nasdem salahkan PKS dan Demokrat yang gak serius mendukung Anies. Nasdem kian hari kian frustrasi dan tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk keluar dari jurang masalah. Dua menteri Nasdem sedang dalam masalah sehingga Nasdem mau tak mau harus mengalami pusing 7 keliling. Masalah lainnya adalah Anies yang tidak kunjung naik elektabilitasnya, meskipun sudah keliling ke puluhan kota untuk memperkenalkan diri sebagai capres. Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, mulai menyalahkan PKS dan Demokrat atas apa yang dialami Anies. PKS dan Demokrat tidak serius menggaungkan nama Anies. Ya itu yang saya sebut, kalau sekelas Bang Ahmad Ali dan Bang Andi Arief ini perang secara terbuka, dan ngomongnya bagi saya cukup vulgar ya, bahkan sesuatu yang menurut kita itu tidak ajak untuk disampaikan ke publik, tapi kita dengar. Bang Ahmad Ali secara vulgar mengatakan, bilang aja kalau AHY nggak dipilih akan cabut dari dukungan koalisi perubahan. Tanya tuh kepada Partai Demokrat, apa betul sudah mensosialisasikan Anies? Bagi saya itu adalah bukan satu statement yang hanya sebatas hure-hure, bukan hanya sebatas statement yang bluffing gitu ya. Tapi ini adalah satu statement-statement politik yang sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik ada sesuatu yang nggak selesai. Kami sih merasa nggak perlu, mohon maaf ya, Demokrat kok dibilang kurang optimal, perlu pembuktian, nggak perlu lah. Mas Anies sendiri merasakan betapa, misalnya contoh di medsos, luar biasa kami membantu. Yang misalnya di lapangan, di darat, saya kalau misalnya ada yang nggak ngelihat, mungkin naik pesawat mulu kali gitu kan, tidak jalan darat. Kalau dia jalan darat, saya yakin pasti lihat baliho, pasti lihat billboard, logo Demokrat, Mas AHY, Mas Anies. Ya. Jangankan diperintah, tanpa diperintah aja, itu udah dipasang. Dan mohon maaf, jangankan bukan hanya di jalan-jalan besar, ke gang-gang di desa, silakan dicek. Silakan dicek. Ya, tapi kalau bukan basis kita ya jangan dicek. Nasdem semakin hari semakin frustasi dan tidak tahu lagi harus melakukan apa untuk keluar dari jurang masalah. Masalah besar pertama yang dialami Nasdem adalah ditangkapnya Joni Plate karena dugaan korupsi proyek BTS sebesar 8 triliun rupiah. Masalah besar kedua adalah kabar mengenai Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Dua menteri Nasdem sedang dalam masalah sehingga Nasdem mau tidak mau harus mengalami pusing 7 keliling. Masalah lainnya adalah Anies yang tidak kunjung naik elektabilitasnya meskipun sudah keliling ke puluhan kota untuk memperkenalkan diri sebagai capres. Anies terus menjadi langganan posisi ketiga di hampir semua survei kecuali di polling abal-abal yang memenangkan Anies. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mulai menyalahkan PKS dan Demokrat atas apa yang sudah dialami oleh Anies. PKS dan Demokrat tidak serius menggaungkan nama Anies. Akibatnya, Anies selalu kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Wajar kalau kedua partai ini mendukung ala kadarnya. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mulai menyalahkan PKS dan Demokrat atas apa yang dialami oleh Anies. PKS dan Demokrat tidak serius menggaungkan nama Anies. Akibatnya, Anies selalu kalah dengan Ganjar dan Prabowo. Wajar kalau kedua partai ini mendukung ala kadarnya, tidak maksimal dan sambil menunggu kepastian. Makanya ada kabar kalau selama Anies safari politik keliling Indonesia, Nasdem yang paling banyak keluar modal. Artinya PKS dan Demokrat pelit karena merasa tidak ada untungnya. Di awal-awal Anies diusung Nasdem, Anies rajin keliling Indonesia. Kadang dengan pesawat jet pribadi milik oligarki, mengajak orang-orang ramai-ramai hadiri acara dengan iming-iming door prize yang menggiurkan seperti motor, mobil, sampai rumah. Tapi semenjak Joni Plate ditahan, nyaris tidak ada kabar Anies safari politik. Entah karena kekurangan dana atau bagaimana, hanya mereka yang tahu. Jadi bisa dikatakan parpol lain di koalisi perubahan bukan pelit, tapi hati-hati dan tidak mau rugi. Kalau keluar uang banyak, tapi ternyata tidak dapat posisi cawapres, percuma saja keluar uang. Anies saat ini terbukti bukan penyatu koalisi yang handal, parpol saling cakar-cakaran akibat perebutan kursi cawapres dan Anies bukan kader partai. Salah Nasdem sendiri, kenapa mau berkoalisi dengan PKS yang memang pelit dari dulu? Banyak orang lebih percaya PKS suka menerima kardus, bukan memberikan kardus. Salah Nasdem sendiri kenapa mau koalisi dengan Demokrat yang jelas-jelas ngotot mau AHY jadi cawapres. Jadi nggak perlu menyalahkan dua partai ini tidak serius mendukung Anies. Kesalahan terbesar Nasdem sebenarnya adalah mengusung Anies sejak awal. Kalau Anda sudah menonton film The Flash, Barry Allen ingin mengubah masa lalu agar ibunya tidak terbunuh supaya di masa depan dia bersama ibunya.
Hanya perkara satu kaleng tomat, terjadilah butterfly effect di mana sebuah perubahan kecil menyebabkan riak-riak yang akhirnya menjadi kekacauan besar. Barry Allen mengacaukan multiverse. Nasdem juga begitu, gara-gara bernafsu mengusung Anies. Lalu muncullah berbagai masalah yang membuat Nasdem pusing 7 keliling. Mungkin mereka menyesal kenapa dulu sangat ngotot mengusung Anies. Mereka bahkan tidak bisa mundur untuk memutar waktu kembali ke masa lalu. Tapi bukan Anies namanya kalau tidak bisa memikirkan solusi out of the box dari sebuah permasalahan. Kalau dia tak bisa safari politik karena masalah dana, setidaknya dia bisa menggunakan kaki. Sewaktu jadi gubernur DKI, Anies pernah bilang bahwa kaki adalah alat transportasi yang dimiliki semua orang. Jadi Anies tetap bisa keliling seluruh Indonesia dengan jalan kaki. Ini bakal sangat keren dan viral karena ada capres yang jalan kaki dari Sabang sampai Merauke. Anies bakal jadi sorotan dan namanya bisa semakin dikenal sampai ke seluruh dunia. Maka dengan banyaknya masalah seperti itu wajar kalau Anies nyungsep atau bahkan gagal nyapres. Tapi bagi pendukungnya yang rata-rata stres itu adalah akibat dari upaya penjegalan terhadap Anies. KPK memeriksa Anies soal Formula E dibilang mau mengkriminalisasi Anies. Demokrat ketemu PDIP dibilang mau menjegal Anies. Presiden mengundang Ketua Umum Parpol Koalisi minus Nasdem dibilang sedang merencanakan cara menjegal Anies. Kubu KLB mengajukan PK terkait Demokrat dibilang mau menjegal Anies juga. Ini sih nggak ada bedanya dengan kubu Prabowo yang dulu suka bikin narasi bahwa ada upaya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan juga masif. Tujuannya supaya kalau nanti mereka kalah, masyarakat berpikir pemilu dicurangi. Kalau Anies nanti gagal nyapres, masyarakat mau digiring opininya supaya menyalahkan pemerintah. Bahkan ada yang mulai membuat provokasi. Jika Anies gagal menjadi capres, tidak terbayang berapa ribu pendukungnya yang akan marah dan menimbulkan kekacauan. Para pendukung Anies suka membuat narasi yang bertema gaduh dan bising ya. Mereka itu mau menang, tapi cara yang dipakai tidak sportif dan selalu mencari kambing hitam yang bakal disalahkan di kemudian hari. Formula E diusut, artinya Anies mau dikriminalisasi. Koalisi perubahan bubar, artinya Anies dijegal. Anies kalah pilpres, artinya Anies dicurangi. Suka-suka mereka aja lah, yakin mau negara ini dipimpin mereka. Ya, meskipun sudah lama sepakat mendukung Anies, bukan berarti 3 partai di koalisi perubahan yaitu PKS, Nasdem, dan Demokrat kompak. Malah dengan adanya piagam koalisi perubahan menunjukkan bahwa tidak ada rasa saling percaya di antara 3 partai tersebut. Sehingga supaya tidak ada yang kabur atau berkhianat, diikatlah dengan sebuah piagam. Coba kalau di antara ketiganya saling percaya bahwa mereka akan mengusung Anies pada Pilpres 2024, maka tidak perlu yang namanya piagam segala. Dan piagam itu dibuat tujuannya juga sedikit jahat sebenarnya, yakni untuk memasukkan Partai Demokrat ke dalam perangkap. Sebagaimana dulu AHY pernah mengatakan Anies tidak akan jadi presiden kalau tidak didukung oleh Partai Demokrat.